Jemaat sekalian, ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Mengasihi Tuhan dan sesama, itulah kehendaknya. Untuk itu, mari kita menyatakan kasih itu, bukan hanya sekedar melalui ucapan, tetapi melalui tindakan. Kasih
waktu sejenak, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang dengan kelemahan hati kami yang penuh akan kesalahan dosa. Kami mohon ampun Tuhan apabila di dalam hidup ini tak jarang kami masih sering melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau, baik melalui perkataan kami maupun tindakan kami. Tuhan, ampuni kami jika terkadang dalam masalah yang kami hadapi, kami justru malah jauh daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami juga jika kami masih sering menyakiti sesama kami. Untuk itu Tuhan, jamahlah hati kami, bentuklah hati kami, agar kami semakin hari boleh menjadi semakin seturut akan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami beralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah mempersatukan kita dengan saudara seiman. Mari kita menyanyikan hari ini Kurasa Bahagia. Ku
Sungguh Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami, untuk Tuhan bahwa kami makin dekat kepadamu dan ada di dalam dekapan kasih-Mu, sehingga kami merasakan bahwa kasih-Mu melingkupi kami, menyelubungi kami, dan di dalam segala hal yang kami alami di dalam hidup ini, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami oleh karena kasih begitu besar bagi kami. Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan baca renungkan firman-Mu. Satu hal kami minta, Tuhan berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti juga apa yang menjadi pilihan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan yang Tuhan persatukan di dalam komunitas di tempat ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tema kita pada hari ini adalah keluarga rohani, ya, bukan rohana ya, rohani. Nah, saya ajak kita untuk membaca bagian Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Nah, saya lihat tadi di depan, saya bersyukur sekali dulu Ella masih kecil gitu ya, Kevin masih kecil. Sekarang dulu yang mimpin mamahnya gitu kan, Bu Rini ya, tapi sekarang orang tua, anak sama-sama melayani Tuhan ya. Ini indah ya. Tidak ada yang lebih indah dari ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh, mengenal Tuhan, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Bu Tere dengan anaknya, Pak Aji melayani dengan anak-anaknya, ya, dan mungkin yang lain juga, ya. Dan kita melihat betapa indahnya itu sebagai sebuah keluarga, bukan hanya keluarga secara keluarga sendiri, tetapi melihat bagaimana kita semua bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih kepada Tuhan. Mari kita baca dari Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kelihatan ya? Ayat 19. Kelihatan ya? Oke. Ini agak sedihnya berganti kayaknya. Oke. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mendengar kata gereja, mungkin hari ini setelah kita cukup aktif di gereja, mungkin bayangan kita akan berbeda ketika kita dulu mungkin belum mengenal Tuhan, ya. Tetapi secara umum kalau orang mendengar kata gereja, apa yang terlintas pertama dalam pikiran kita? Pendeta. Pendeta. Maksudnya pendeta yang punya gereja, gitu ya. Gereja punya pendetanya, gitu kan? Oke, bisa ya. Jadi diasosiasikan atau dilambangkan dengan yang tergambar adalah tokoh atau pimpinan gerejanya, ya, pendetanya. Terus lain lagi apa?
Makan-makan. Hah? Makan-makan. Makan-makan. Ini kesannya luar biasa sekali, ya. Dalam. Nah, kalau orang-orang yang belum kenal Tuhan, kira-kira gambarannya apa? Gereja. Orang Kristen. Oke. Apalagi kira-kira? Beribadah, ya. Jadi kalau orang lambang gereja, oh ini tempat ibadah orang Kristen yang ada pendetanya dan suka makan-makan. Tadi bilang semua, ya. Ya pada waktu saya kecil, papa mama saya itu kan masih belum percaya Tuhan. Tapi waktu masih kecil itu saya, cici saya itu sudah diajak diantarkan ke gereja walaupun papa saya, mama saya tidak masuk ke gereja, begitu. Tapi diantar ke gereja. Karena dalam pikiran mereka gereja itu mendidik orang jadi orang yang baik. Ya itu juga gambaran orang tentang gereja. Terus apa lagi kira-kira? Macam-macam bisa ya. Nah, tetapi sebetulnya adalah bahwa kalau kita bicara tentang gereja, salah satu yang Alkitab tunjukkan adalah gereja itu adalah sebuah keluarga. Jadi bukan bangunan. Ini namanya gedung gereja. Tapi gereja sendiri artinya adalah orang-orangnya. Dan Alkitab menyebut salah satunya adalah gereja itu sebagai sebuah keluarga, yaitu keluarga yang dimiliki oleh Allah, ya, keluarga yang menjadi milik Allah. Maka tema kita adalah keluarga rohani. Nah, rohani ini bukan berarti orang-orang yang ada di dalamnya semuanya sudah rohani. Bayangan orang kalau rohani apa kira-kira? Oh, ini orang yang baik, ya, orang yang suka bagi-bagi makanan, gitu kan? Nah, rohani yang kalau tertawa itu gitu kan, nggak boleh tertawa terbahak-bahak, itu nggak rohani loh. Kalau tertawanya terbahak-bahak gitu ya. Nah, gambarnya seperti itu. Terus kemudian nggak boleh itu. Kalau rohani itu pakainya jeans kayak Pak Esau, nggak boleh, gitu kan? Itu kurang rohani. Gitu. Nah, jadi orang punya gambaran rohani, tapi sebetulnya bukan itu, ya. Karena kenyataannya bahwa di dalam gereja ini justru gereja dipenuhi dengan orang-orang yang apa? Menyadari dirinya adalah orang berdosa. Ya, maka ada orang yang takut ke gereja, enggak, saya masih banyak berbuat dosa, gitu kan? Maka nggak pergi ke gereja karena pikirannya gereja penuh dengan orang yang suci, yang rohani. Enggak. Tapi justru gereja penuh dengan orang-orang yang menyadari dirinya berdosa, tapi dia mau memberi diri untuk percaya kepada Yesus, ya, untuk mengampuni dosanya. Nah, hari ini kita akan melihat keluarga rohani atau keluarga yang dimiliki Allah, yaitu gereja ini, ya. Sebetulnya apa sih? Menurut Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, apa yang dimaksud dengan gereja atau keluarga rohani atau keluarga yang menjadi milik Allah ini? Apa yang menjadi pembentuknya? Apa yang mendasarinya? Dan apa sebetulnya yang menjadi tujuan Tuhan membentuk keluarga rohani di tengah dunia ini, gitu ya? Dan kita akan lihat nanti apa sih sebetulnya yang menjadi ciri-ciri utama yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan keluarga Allah di tempat ini khususnya, ya, di dalam kita yang sudah bersangkutan. Oke, nah karena itu kita akan melihat 3 hal di dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Kristus itu adalah fondasi kita. Ya, yang kedua adalah firman Tuhan itu adalah penuntun kita. Dan yang ketiga kita akan melihat bahwa kasih dan kerendahan hati itu adalah ciri khas kita. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu Kristus fondasi kita. Nah, kalau kita baca tadi di dalam ayat 19 dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sudah di dalam zaman dulu, ya, zaman perjanjian baru, itu adalah orang-orang berpikir ketika orang disebut orang asing, itu adalah orang yang tidak punya kewarganegaraan yang jelas.
yaitu antara orang-orang yang datang di antara orang Yerusalem, orang-orang Israel, tetapi mereka tidak punya kewarganegaraan sebagai orang Israel, ya. Maka disebut sebagai orang asing. Mereka tidak punya hak untuk punya tanah, tidak punya hak, ya. Dan mereka juga tidak punya hak-hak yang lain yang dilindungi oleh hukum, ya, termasuk di dalam hal-hal yang pajak lebih banyak, lebih besar dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga mereka tidak dilindungi oleh aparat atau para pelindung yang ada di yang harusnya menjaga orang-orang Israel, sehingga para orang asing dan para pendatang ini adalah orang-orang yang paling rentan mendapatkan penindasan, mendapatkan pemerasan, dan tidak ada yang membela karena mereka dianggap bukan menjadi bagian dari orang Israel, ya. Tetapi kemudian Paulus mengatakan kepada orang-orang di Efesus, orang Efesus adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan, bukan orang Israel. Dia mengatakan bahwa kamu dulu dianggap orang asing, bukan orang Israel, tidak dianggap juga milik Allah, ya. Kamu tidak mendapat bagian dari janji-janji Allah yang begitu banyak yang akan disertai Allah dan sebagainya, ya. Tetapi sekarang ketika kamu percaya kepada Yesus, maka kamu sekarang sudah menjadi anggota keluarga Allah, menjadi orang-orang sewarga Allah karena di dalam Yesus sebagai batu penjuru. Nah, waktu kita baca Alkitab mungkin saat teduh, ini batu penjuru ini apa toh? Begitu kan? Pernah nggak menemukan itu? Waktu baca batu penjuru, apa sih ini batu penjuru? Nah, batu penjuru itu sebetulnya adalah batu yang merupakan batu yang utama pada waktu orang membangun rumah. Jadi zaman dulu itu rumahnya kotak-kotak begitu, ya. Anggap aja segipat begini, ya, walaupun segipatnya kan bisa ada ruangan-ruangan yang lain. Tapi anggap aja yang paling luar itu, ya, itu adalah segi 4 begitu, nanti dibagi-bagi dalam ruangan. Nah, batu penjuru itu adalah batu yang biasanya merupakan batu utama yang diletakkan pertama kali, dan batu itu adalah batu yang paling besar yang dipakai sebagai fondasi. Tapi batu ini bukan batu sembarangan, tetapi batu yang dibentuk sedemikian rupa, ditata dengan sangat rapi, sangat presisi. Sebab apa? Batu ini adalah batu yang harus lurus, harus rapi, harus besar, karena nanti dari satu batu ini akan dibangun atau dibuat dinding-dinding yang lain yang menjadi dasar tumpuan dari batu-batu yang lain, termasuk batu-batu fondasinya yang lain. Nah, itu ada di sudut utamanya, ya. Kemudian saya cari tahu nih, mosok batunya cuma satu, kenapa enggak 4-4-nya ada, begitu kan? Tapi ternyata menurut mereka, ya, penelitian, jadi waktu itu ternyata yang disebut batu penjuru itu cuma satu, yang betul-betul paling besar, paling kokoh, dipilih batunya betul-betul kuat dan rapi, dan itu ditaruh satu di sudut. Dan nanti di sudut-sudut lain memang ada batu yang lebih besar daripada batu yang lain, tetapi tidak sebesar batu ini. Jadi inilah yang akan menyatukan semua dinding, semua fondasi itu disatukan di dalam batu utama fondasi ini, yang disebut sebagai batu penjuru. Maka pada waktu Paulus menyebut bahwa kami itu ada anggota keluarga Allah dan Kristus sebagai batu penjurunya, langsung orang-orang di sana terbayang sekali. Berarti Kristus ini menjadi pusatnya, dan mereka itu adalah seperti batu-batu yang disusun sebagai sebuah bangunan yang menyatukan. Ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada orang-orang dari Yahudi, ada orang-orang yang budak-budak, ada tuan-tuan dari berbagai ras, dari berbagai strata sosial, macam-macam orang, tapi disatukan di dalam atau oleh batu penjuru ini, diikat menjadi sebuah bangunan yang berpusat kepada batu penjuru ini, yaitu Kristus Yesus. Jadi ini untuk menunjukkan gambaran kepada mereka. Buat kita hari ini untuk bingung kan, batu penjuru itu apa? Tetapi buat mereka langsung paham bahwa ternyata ini tidak sesuatu hal yang tidak main-main, tetapi sesuatu hal yang sangat mendasar, bahwa hanya melalui Kristus Yesus kita itu menjadi sebuah bangunan, yaitu keluarga yang menjadi milik Allah. Nah, ini yang mau tekankan. Oleh karena itu
Next, berikutnya, ya. Berikutnya lagi. Nah, oleh karena itu Paulus juga menekankan bahwa betapa kasih Tuhan itu besar. Dan ini yang dikatakan oleh Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini menjadi sebuah apa? Keluarga, karena kita diangkat menjadi anak-anaknya semua. Dan kita menjadi sebuah keluarga yang diikat di dalam Kristus Yesus. Bukan diikat oleh sama-sama hobinya. Hobinya apa? Hobi makan, kemudian kita kumpul. Enggak begitu kan? Ya, misalnya hobinya apa? Hobinya nyanyi-nyanyi, maka kita kumpul di sini. Hobinya apa? Hobi nyanyi-nyanyi yang kekinian, yang modern, maka kita ada di sini. Hobinya apa? Nyanyi-nyanyi yang lagu-lagu him, maka kita kumpul di sini. Enggak itu yang menjadi penyatu kita. Ya, bukan itu. Tapi yang menjadi penyatu kita adalah kita ini sekarang disatukan sebagai sebuah keluarga oleh karena kita semua percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Walaupun kita beda secara ekonomi, beda secara pendidikan, beda secara macam-macam latar belakang, tetapi kita ini sudah menjadi sebuah anggota keluarga yang dimiliki oleh Allah, dan fondasinya adalah percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi utama. Berikutnya, nah, pertanyaannya adalah begini, ngapain sih Tuhan bentuk-bentuk keluarga? Kan? Kalau memang sudah percaya Yesus secara pribadi, kita beribadah sendiri di rumah, kan tidak ada masalah kok. Tetap kita yang penting adalah saya dengan Tuhan. Nah, kita kan seringkali begitu ya, ditekankan sudah kalau ada orang di gereja kurang menyenangkan, nggak usah dipedulikan, yang penting saya dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, betul nggak? Ya. Nah, tapi sebetulnya itu betul, tetapi ketika dikatakan selalu yang penting kita dengan Tuhan, maka bisa jadi kemudian akhirnya kita berpikir, ya, yang penting saya dengan Tuhan. Kalau saya di rumah bisa ibadah online dan kemudian saya menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian saya dapat berkat dari firman Tuhan, ditegur oleh Tuhan, dan saya melakukan firman Tuhan, ya sudah kok, itu yang paling penting, gitu kan? Ngapain kita mesti kumpul-kumpul juga di dalam sebuah komunitas bersama-sama beribadah menjadi sebuah gereja? Kan nggak penting kan? Betul nggak? Apalagi dalam masyarakat kita hari ini yang penting praktis. Nah, sehingga ya persembahan, kalau perlu saya kasih persembahan supaya nanti kalau saya meninggal ada yang ngubur, gitu kan? Ya, jadi jelas ini gerejanya di mana, jadi saya kasih persembahan di situ. Nah, apakah itu? Jadi maksud Tuhan itu apa sebetulnya? Menjadikan kita sebuah keluarga. Nah, ini ya, ayat 22 mengatakan begini, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, ya, menjadi sebuah bangunan keluarga lah yang menjadi bangunan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, apa maksudnya? Nah, pada waktu Tuhan mengumpulkan kita dalam sebuah gereja sebagai keluarga Allah, itu dilambangkan sebagai sebuah bangunan, sebuah tempat di mana Tuhan diam, ada kediaman Tuhan, ada tempat tinggal Tuhan di situ. Artinya adalah, nah ini menunjuk kepada perjanjian lama. Pada waktu kita bicara perjanjian lama, di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa pertama, ya, kemudian juga kepada Daud. Itu Musa pada waktu itu diminta untuk membangun kemah apa namanya? Kemah suci, ya. Nah, kemudian bait suci juga atau bait Allah. Nah, bagi orang Israel, bait Allah yang didirikan yang begitu megah itu menunjukkan bahwa ini adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir di situ, di mana ada Tuhan di situ. Ya. Dan orang-orang lain yang tidak percaya di luar bangsa Israel melihat ada rumah Tuhan, itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang bersama dengan umatnya. Allah ada di tengah-tengah umatnya, dan Allah melindungi, menyertai umatnya. Itu adalah lambang bait Allah. Nah, hari ini yang disebut bait Allah siapa? Bukan gereja ini bangunan, tapi siapa? Kita, komunitas rohani ini.
komunitas milik Allah. Ini yang disebut dengan bait Allah yang bertemu bersama-sama, ya, saling mengasihi untuk menunjukkan apa? Ketika kita hadir sebagai sebuah komunitas, orang bisa melihat, oh, begini yang terjadi, bagaimana mereka bersikap kepada orang sesama keluarganya, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka bisa saling melayani, bagaimana mereka memuji Tuhan. Itu menunjukkan apa? Oh, ada Tuhan yang mereka puji. Kenapa kok mereka nyanyi-nyanyi? Nah, itu sebagai sebuah kesaksian. Coba bayangkan kalau masing-masing nyanyi sendiri di rumah. Kira-kira orang yang belum percaya tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi ketika berkumpul bersama menjadi sebuah keluarga memuji Tuhan, orang lihat, oh, ada apa ini? Mereka yang dulu datang untuk memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhannya? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang membawa orang untuk mulai mempertanyakan tentang siapa itu Tuhan, mulai ingin kenal Tuhan. Terus kemudian melihat bagaimana cara hidupnya, ya, cara berpakaiannya, sikapnya terhadap orang lain sebagai menyebut orang adalah orang Kristen ini, maka itu juga menjadi sebuah daya tarik untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, jadi sebetulnya hari ini Tuhan memilih kita bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena iman kita kepada Kristus. Dan Tuhan mengumpulkan kita sebagai keluarga Allah dengan tujuan bukan untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita juga saling mengasihi, tapi juga supaya menjadi kesaksian seperti rumah Tuhan zaman perjanjian lama. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka bisa melakukan lihat adanya komunitas orang yang bersama-sama beribadah dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu sebetulnya fungsi dari keluarga Allah. Nah, pertanyaannya adalah begini, lalu apa yang harus dilakukan, ya, supaya keluarga Allah ini, milik Allah ini, keluarga yang disebut keluarga rohani ini betul-betul bisa melakukan, menjalankan apa yang jadi harapan dan tujuan Allah bagi keluarga Allah yang ada di dunia ini, gereja. Ya, berikutnya, yang kedua, berikutnya, ya. Nah, kita sudah melihat tadi Kristus, sekarang kita melihat firman sebagai penuntun kita. Lanjut, dikatakan di sini, kawan sewarga dan orang kudus dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi kita ini adalah komunitas gereja yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Artinya apa ini? Apa rasul dan nabinya diinjak-injak, begitu kan? Enggak. Ketika Alkitab mengatakan dibangun di atas dasar para nabi, para rasul, itu artinya adalah ajaran-ajaran mereka. Ya. Dan kalau bicara ajaran nabi dan para rasul, nabi itu menunjuk kepada apa? Perjanjian lama. Rasul menunjuk kepada perjanjian baru. Nah, jadi ini menunjuk kepada apa? Kitab suci. Yang mana Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi dasar penuntun hidup dari umat pilihannya. Nah, ini yang perlu untuk menjadi pegangan buat kita. Hari ini salah satu yang paling diserang oleh iblis adalah apa? Menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, satu-satunya firman Tuhan yang berotoritas yang diberikan kepada gereja, di mana Alkitab ini adalah merupakan satu-satunya pedoman untuk dasar ajaran kita tentang siapa Tuhan dan tentang perilaku kita, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, Alkitab. Nah, tapi digocak, maka tidak sedikit ada ajaran-ajaran Kristen mengatakan bahwa Alkitab itu tidak satu-satunya. Alkitab hanya referensi dari zaman dulu. Tapi kita harus melihat hari ini kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau perkembangan zaman hari ini, ya, perkembangan zaman hari ini semua serba apa? Relatif, betul nggak? Kira-kira apa menurut kamu apa yang benar? Ya, menurut saya yang benar begini. Kalau menurut kamu yang benar itu ya terserah, gitu kan? Tetapi semua serba relatif, ya. Nah, justru itu yang penting bahwa gereja tetap berpegang pada Alkitab sebagai firman Allah. Ini penting sekali, ya. Nah, kenapa ini penting sebagai penuntun? Saudara, kita gereja itu diberikan 3 hal oleh Tuhan untuk menjadi menolong kita bertumbuh
di dalam hidup kita, dalam kerohanian kita. Satu, Dia itu Allah itu menyediakan Alkitab. Dua, Allah menyediakan Roh Kudus. Tiga, Allah memakai situasi-situasi yang ada di dalam hidup kita sehari-hari, ya, kejadian-kejadian dalam hidup kita. Tiga hal ini adalah sarana untuk kita makin bertumbuh mengenal Tuhan, makin bertumbuh berubah menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau. Peristiwa hidup kita, Roh Kudus, dan Alkitab. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu pada waktu kita mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi ini. Pada waktu kita sakit keras gak sembuh-sembuh, apa yang menjadi pegangan kita? Pada waktu kita melihat ada saudara kita di dalam satu gereja ini yang kalau ngomong selalu menyakiti orang, apa respon kita? Sikap kita tanya kepada Tuhan. Mungkin dia butuh anugerah khusus lebih besar, karena mungkin ada orang-orang yang begini, dilahirkan di tengah keluarga baik-baik, ya, dari kecil ngomongnya sudah sopan, bagus. Pada waktu dia percaya Yesus, dia sudah langsung jadi orang yang sopan, anak-anak yang baik ngomongnya jadi berkata. Tapi ada orang-orang yang dilahirkan di tengah keluarga yang ngomongnya kasar sekali, gitu. Nah, pada waktu dia percaya Yesus, untuk dia bisa berubah itu butuh waktu yang pasti lebih banyak daripada orang yang pertama, betul tidak? Untuk bisa menghentikan misal aja mungkin butuh perjuangan berbulan-bulan untuk sampai akhirnya dia tidak misal, misalnya. Ya, nah jadi bagaimana kita melihat itu? Bagaimana ketika kita melihat orang-orang yang menjengkelkan, ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan di dalam gereja, ketika kita melihat kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, tekanan dari luar, dari orang-orang yang di luar gereja. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang Tuhan pakai, dan Tuhan memakai Alkitab untuk menunjukkan kepada kita, menuntun kita apa yang harus kita lakukan merespon ini. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita memahami firman Tuhan, mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita pelajari. Dulu mungkin kita pernah, tapi mungkin kita sudah lupa. Tapi ketika peristiwa tertentu kita alami, Roh Kudus berperan untuk mengingatkan kita, ya, menyadarkan kita. Atau setidaknya pada waktu kita mau ambil tindakan tertentu membalas, Roh Kudus memberikan hati yang tidak damai. Nah, waktu tidak damai, kita tahu bahwa oh ini tidak benar, maka kita cari pimpinan Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, ini perlu menjadi pegangan. Maka Alkitab itu perlu menjadi sesuatu yang kita biarkan Tuhan supaya firman ini menguasai saya, memimpin hidup saya. Ya, terusnya. Nah, gereja berada tepat di pusat tujuan kekal Allah. Gereja adalah komunitas firman Allah. Ya, ia diciptakan dan dipelihara oleh firman, dan ia dipanggil untuk berpegang pada firman. Jadi kita perlu membiarkan seperti kita tahu busa, ya, busa ini mungkin secara penampilan kita tetap sama, tetapi busa kering sama busa basah tampilannya sama gak? Sama. Tapi pada waktu dikasih air, dia menyerap air. Walaupun ukurannya tetap sama, tapi bobotnya berbeda, ada air. Kita perlu membiarkan Tuhan penuhilah aku dengan firman, seperti kita bayangkan busa itu, supaya kita menjadi orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Mungkin secara tampilan sama, tapi kita punya bobot kualitas oleh karena kita makin mengenal Dia, sehingga kita bisa bersikap dengan lebih baik, bersikap dengan lebih tepat di dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Ya, nah hari ini ketika kita menyatakan diri sebagai keluarga Allah dan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak luar dan gereja tidak membalas, sebetulnya itu sudah menjadi sebuah kesaksian yang Tuhan pakai. Ya, tidak sedikit hari ini orang-orang yang di luar Kristen yang tidak percaya Tuhan, ketika melihat gereja ditindas dan gereja tidak membalas, itu menjadi sebuah kesaksian, dan akhirnya mereka ingin tahu tentang apa sih yang diajarkan gereja, siapa itu si Isa Al-Masih, dan akhirnya mereka mau terbuka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan hadirkan keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kesaksian yang luar biasa melalui apa? Kita berpegang
kepada firman Tuhan, bukan cara berpikir kita. Karena kalau cara berpikir kita, orang yang jahat pada kita apain? Balas, gitu kan? Orang yang menyakiti, sakiti genti, biar apa? Biar kamu tahu rasanya loh. Kayak gini, makanya jangan menyakiti. Nah, tapi kita diminta untuk berpegang kepada firman Tuhan. Oke, lanjutnya. Nah, kita sudah bahas yang kedua, kita masuk yang ketiga. Kasih. Kalau tadi firman yang menjadi penutur kita, maka kasih itu dan kerendahan hati itu menjadi ciri khas kita di dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat 21, dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Jadi ini gambarannya adalah anggota-anggota keluarga Allah ini dilambangkan sebagai batu-batu yang disusun dengan rapi menjadi sebuah bangunan yang indah di hadapan Allah. Ya, menjadi bait Allah. Dia tumbuh di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam roh. Ya, isinya di dalam roh, bukan di dalam Tuhan. Nah, di dalam roh. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bahwa ketika orang rapi tersusun, gampang dan batu itu rapi tersusun, tidak gampang, kecuali apa? Batu itu memberi diri, lambangannya begitu ya, memberi diri untuk diarahkan, memberi diri untuk ditempatkan, memberi diri untuk bagaimana dipakai supaya menjadi bangunan yang rapi tersusun. Nah, ketika kita menjadi bangunan Allah, keluarga Allah, sebenarnya Tuhan itu punya tempat buat kita masing-masing di dalam bangunannya. Tuhan punya tempat buat kita masing-masing. Ya. Tetapi untuk kita bisa ada di tempat kita masing-masing dibutuhkan apa? Tidak bisa tidak dibutuhkan kasih dan kerendahan hati. Kasih kepada Allah lebih dulu. Karena sebetulnya pada waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan begitu mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi orang lain, kasih kita kepada Allah itu yang paling utama. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, inilah aku. Tuhan, aku mengasihimu dan aku ingin Tuhan Engkau arahkan aku seperti yang Tuhan mau. Jadi, saudara, kasih itu penting sekali. Ya, kasih itu akan mendasari kita menjadi sebuah bangunan seperti yang Tuhan mau. Kalau enggak, Tuhan maunya ini. Enggak, aku enggak mau. Aku maunya tampil di sini padahal suaranya fals. Ya, nah, saya itu termasuk orang yang suaranya fals. Tapi bersyukur dulu waktu kalau pimpin perkampungan ya, itu kan di kuburan tuh. Terus kemudian nggak ada pemain musik tuh, gitu kan? Jadi nggak ada yang bantu kan untuk suaranya. Tapi saya berdoa pada waktu mau pimpin perkampungan, saya selalu berdoa, Tuhan tolong kali ini lagi Tuhan, supaya waktu narik suara saya nggak males gitu. Ya, jadi benar-benar dan Tuhan kasih karunia pada waktu pimpin perkampungan di tengah kuburan, nggak sampai malu-malu itu kan. Pokoknya pada waktu itu nggak keras. Tapi saya tahu diri, saya bukan orang yang memimpin di depan untuk memimpin nyanyi, karena nanti jemaat tidak diberkati malah pulang dengan sukacita. Nah, jadi kita perlu mencari tahu Tuhan tempat saya di mana. Termasuk juga Tuhan aku nggak mau pusing-pusing, nggak mau pelayanan urusan dengan orang-orang yang seringkali tidak sependapat dengan saya. Nah, soalnya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita belajar Tuhan. Aku tahu yang kita hadapi itu juga orang-orang yang tidak muda, tapi kami ini satu keluarga, semua sudah di dalam Kristus. Betul tidak? Kalau ngomong mereka tidak baik, siapa sih saya? Apakah saya lebih baik sampai Tuhan menerima saya? Enggak kan? Ya, saya juga adalah orang yang tidak baik, tapi Tuhan mau menerima saya. Oke, saya mau belajar untuk mengasihi orang lain, menerima orang lain yang berbeda dengan saya, bukan oleh karena saya yang baik, tapi oleh karena saya ingin belajar mengasihi Tuhan dan saya belajar dengan rendah hati untuk bisa melayani dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, saudara, kalau kita punya seperti itu, ciri khas kita kira-kira gimana? Komunitas ini menjadi komunitas yang hidup penuh kasih. Bukan kasih dulu kepada orang, tapi kasih dulu terutama kepada Tuhan dan kerendahan hati untuk memberi diri di
dipimpin, diarahkan oleh Tuhan menjadi batu bangunan. Dan ketika sudah diarahkan oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau, ditata oleh Tuhan, ditaruh di ruangan ini, ditata untuk dinding ini, maka seperti yang Tuhan mau, maka akan menjadi sebuah bangunan yang ketika orang lihat ada keindahan di situ. Betul tidak? Dan itu sebetulnya yang Tuhan mau. Tapi hari ini Tuhan ingin supaya apa? Salah satu hal yang penting adalah kasih dan kerendahan hati yang menjadi ciri khas kita. Ciri khas kita sebagai keluarga Allah. Oke, jadi hari ini kita sudah baca 3 hal, ya. Bagaimana kita tahu fondasinya adalah Kristus yang mengikat kita, bukan karena perbuatan baik, tapi Kristus. Yang kedua adalah bahwa kita harus tetap mendasarkan firman Allah sebagai penuntut untuk kita. Maka perlunya saat teduh tiap hari kita tekankan itu, gereja kita selalu menekankan pentingnya saat teduh. Bukan kalau kita baca Alkitab terus kemudian kita dapat pahala lebih, enggak, tapi menunjukkan betapa kita tahu Tuhan, aku tahu aku butuh pimpinan. Itulah sebabnya kita rindu setiap anggota jemaat, setiap kita semua anggota kerajaan Tuhan betul-betul saat teduh setiap hari, ya. Ketika kita orang dengan ciri kasih dan kerendahan hati. Lanjutnya, nah ini ada beberapa kutipan yang bagus. Satu-satunya tanda yang Kristus berikan untuk mengenal apakah seseorang adalah orang Kristen sejati adalah kasih yang terlihat. Bukan kasih yang tidak terlihat, tapi kasih yang bisa dilihat dan dirasakan. Bila dunia melihat kasih yang penuh kerendahan hati di antara orang-orang percaya, dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Karena apa? Karena kerendahan hati kita didasari oleh kesadaran kita orang berdosa yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya, ini Dietrich Bonhoeffer, dia seorang pendeta pada zaman Nazi, orang Jerman, dan dia sangat lantang menyerukan kebenaran di mana gereja harus menyatakan kebenaran dan kasih ketika Nazi berbuat kekejaman. Dan dia tulis ini apa? Letters and Papers from Prison. Jadi ini tulisan dia yang dia buat di dalam penjara ketika dia juga ditahan oleh Nazi. Gereja hanya menjadi gereja ketika ia ada bagi orang lain. Ia harus mengikuti teladan Kristus dalam kerendahan hati dan pelayanan. Dengan demikian menjadi terang dan kesaksian bagi dunia. Jadi Bonhoeffer, ya, dengan dia bayar harga dengan hidupnya sendiri ketika dia menuliskan ini. Yang terakhir, ini John Stott, seorang pendeta Inggris yang sangat terkenal dengan tulisan-tulisan yang sangat baik tentang pemuritan, ya, tentang iman Kristen. Dia katakan begini, kerendahan hati adalah tanda dari kasih yang sejati. Gereja dipanggil untuk mempraktekkan keduanya, baik kerendahan hati juga kasih, agar melalui kehidupan komunitasnya dunia dapat melihat cermin Kristus yang menarik hati mereka kepadanya. Jadi kita gereja komunitas bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup supaya saling membangun satu yang lain dengan yang lain, supaya semua bertumbuh menjadi bangunan yang indah di dalam Tuhan. Maka di gereja ada komunitas juga. Di gereja menekankan satu, di gereja ada komunitas, ada ngopi. Nanti habis ini ada ngopi. Itu apa? Pak Isa? Ngobrol perkara iman, gitu kan? Semua itu tujuannya apa? Untuk membangun kita, ya, untuk membangun kita menjadi keluarga rohani yang betul-betul hidup di dalam firman, hidup juga di dalam kasih dan ketaatan dan hati oleh karena kita sungguh-sungguh mengasihi. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan memberikan kami keluarga rohani dan kami semua menjadi keluarga yang adalah keluarga milik Allah sendiri. Oleh karena kami percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kami, bukan oleh karena kesamaan-kesamaan yang kami miliki, tapi kami semua memiliki perbedaan yang beraneka ragam. Namun Tuhan menyatukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menyadari bahwa kami juga adalah orang berdosa yang membutuhkan Engkau. Dan tolong kami Tuhan, bahwa Tuhan rindu bahwa kami sebagai keluarga Allah, keluarga milik Tuhan, bisa menyatakan kasih, kerendahan hati, menyatakan kebenaran, baik dalam hidup kami bersama, maupun di dalam hidup kami ketika ada tantangan-tantangan di luar, maupun ketika kami menghadapi
orang-orang yang belum percaya ketika kami dalam pekerjaan, di rumah, dan sebagainya. Biarlah itu menjadi kesaksian bagi kami, bagi orang lain bahwa hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan, didasari oleh kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, pakailah kami supaya melalui kehadiran kami sebagai keluarga saling menguatkan, saling membangun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling menasihati, saling menguatkan, dan supaya itu semua boleh memuliakan nama Tuhan dan membawa orang-orang rindu mengenal Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, maaf, saya harusnya doa syafaat juga ya. Nah, kita doa syafaat, kita lanjutkan hari ini situasi kita juga tidak mudah ya di negara kita. Mari saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita doa bersuara, kita mendoakan ya untuk negara kita, bangsa kita. Kita sama-sama berdoa khusus untuk hal ini saja, supaya Tuhan tolong pemerintah dan juga wakil rakyat bisa merespon ini dengan tepat, supaya situasi ini cepat bisa reda, bisa cepat terkendali. Mari kita sama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan situasi kondisi bangsa kami. Tuhan tolong, di tengah-tengah segala situasi yang tidak baik hari ini, Engkau yang akan sendiri yang sanggup meredam. Kami tahu sudah banyak korban jiwa dan juga korban secara fisik, di mana bangunan-bangunan baik fasilitas umum maupun milik pribadi yang dirusak. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah dan juga kepada wakil rakyat dan tokoh-tokoh bangsa ini, supaya mereka boleh tampil dan bagaimana mereka meredam ini semua dengan hikmat dan kebijakan yang dari Tuhan sendiri, supaya situasi terkendali, rakyat bisa mendapatkan ketenangan dan juga situasi bisa kembali aman dan tenang. Tuhan, kami memohon kepadamu, sebab hanya melalui Engkau sendirilah yang bekerja di dalam semua itu, ini semua bisa terwujud. Tuhan, tolonglah, dan kami mohon kiranya Engkau juga melindungi orang-orang yang menjadi incaran, supaya Engkau tolong supaya ini juga tidak sampai menjadi hal yang merugikan, meluas, tapi suku bisa semakin hari boleh semakin baik dan bisa terkontrol dengan baik. Tuhan tolong untuk hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya sudah, dengan tetap bangkit berdiri.
pengurus Lamongan untuk bijaksana mengelola keuangan ini sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan telah memilih kita sebagai anak-anaknya. Untuk itu marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai satu keluarga, keluarga kerajaan Allah. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan satukanlah hati kami. Dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita, dan memampukan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan
di dalam Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, dan itu penuh kasih dan kerendahan hati, baik di hadapan Allah maupun manusia, dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.